silakan masuk. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Oke, tunggu sebentar ya. Baik Bu. Sudah. Ini dengan siapa ya? Saya Sani Anidia Bu. Oh, ini Sani. Sudah tahu siapa nama ibu belum atau lupa? Hehe, sudah Bu, masih ingat kok. Oke, bagus kalau masih ingat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, gimana Sani, ada apa? Saya memenuhi panggilan buat melakukan konser ini Bu. Kenapa? Apakah ada yang perlu dibantu? Iya Bu, saya ada permasalahan yang harus diselesaikan. Begitu. Apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, saya baru ini mengikutinya. Oh gitu. Mungkin karena hasil evaluasi pembelajaran ya dirasa Anda membutuhkan konseling. Iya. Baiklah. Oke, sebelumnya karena Anda juga belum pernah melakukan konseling, alangkah lebih baiknya saya memberitahukan terlebih dahulu apa sih itu konseling gitu ya. Konseling adalah proses bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem. Nah, dalam konseling ini konselornya adalah saya dan konselingnya adalah Anda. Karena di sini kan yang punya masalah kan Anda, seperti itu ya. Nah, terus konseling itu dilandasi beberapa asas. Asas itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Nah, supaya lebih paham lagi, saya jelaskan beberapa asasnya. Yang pertama, ada asas kesukarelaan. Itu jadi Anda datang ke sini itu karena kesukarelaan, tidak ada paksaan dari siapapun, seperti itu ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Nanti Anda mengungkapkan apa saja yang Anda alami dengan terbuka seperti itu. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi dimana nanti apa yang Anda ungkapkan dijamin kerahasiaannya. Kemudian yang terakhir ada asas kemandirian. Nanti walaupun saya memberikan saran-saran kepada Anda, nanti yang memecahkan masalahnya itu Anda sendiri. Seperti itu ya. Apakah sudah paham? Ya Bu, saya sekarang paham. Saya sekarang tahu tentang konseling. Oke, bagus. Nah, karena di sini hanya ada seseorang yang mempunyai permasalahan yang harus diselesaikan, tandanya kan hanya ada satu orang individu saja. Maka itu dinamakan konseling individu. Konseling apa itu konseling individu Bu? Oke, konseling individu itu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling berwujud pemberian bantuan yang dilakukan secara wawancara tatap muka seperti ini antara konselor saya dan konselingnya Anda dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialami konseling, sehingga konseling dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Jadi yang seperti tadi asas kemandirian itu yang memecahkan permasalahannya adalah konselingnya sendiri. Baik Bu, saya paham. Oke, setelah ini apakah Anda punya agenda lain? Iya Bu, saya harus membantu nenek di rumah. Nah, tenang saja, karena di dalam konseling ada time limit. Jadi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, rencananya dalam pertemuan ini kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Oke, dengan adanya waktu yang singkat ini, Ibu harap sebaik-baiknya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Anda belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Baik Bu. Oke, jadi Ibu tanya kembali, apakah Anda sudah siap mengikuti konseling ini? Iya Bu, sudah. Oke, baik. Sekarang coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang Anda alami saat ini. Tidak ada yang tahu selain Ibu kan Bu? Ya, tidak ada. Tenang saja seperti Ibu yang bilang tadi bahwa konseling ini itu ada asas kerahasiaannya. Jadi Ibu tidak mungkin untuk menceritakan apa yang Anda ungkapkan ke ranah publik. Baik Bu, saya malu, minder. Maksudnya? Jadi begini Bu, saya kan tidak naik kelas. Jadi saya malu dan minder kalau harus berangkat sekolah lagi. Oke, coba Anda ceritakan kepada saya kenapa kok bisa seperti itu. Ya, kapan? Coba ceritakan detailnya ya.
Begini Bu, saya itu sebelumnya sering bolos sekolah karena jarak rumahnya itu jauh. Terus juga saya punyanya cuma sepeda di rumah. Hari-hari untuk ke sekolah itu saya harus naik sepeda dengan jarak yang cukup lumayan jauh Bu. Kadang juga jalanannya macet. Pagi kadang saya terlambat. Makin hari saya jadi kepikiran untuk tidak berangkat sekalian Bu. Terus takut juga kalau berangkat sampainya di sekolah kena hukuman. Jadi saya kadang sekalian izin sakit gitu Bu, walaupun saya tidak sakit. Kadang juga karena malamnya membantu nenek, jadi begitu Bu. Oke, jadi bagaimana? Ya jadi saya sering bolos Bu. Apa yang Anda dapatkan dari perbuatanmu itu? Ya saya tidak naik kelas Bu, saya malu, saya minder, harus bertemu dengan teman-teman yang dulu sekolah sama saya. Oke, tapi orang tua tidak apa-apa Anda tidak naik kelas. Sepertinya tidak apa-apa Bu, tapi saya malu. Oke, saya memahami perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan ini ya. Ya Bu, saya malu kalau harus berangkat sekolah lagi karena kan sekarang saya jadi adik kelasnya. Nanti dikira saya bodoh gara-gara tinggal kelas. Apa alasan pendapat kalau teman-temanmu yang dulu itu akan mengejek kalau kamu bodoh? Ya seperti itu Bu. Tapi teman-teman saya sekarang baik-baik Bu. Teman kelas saya dulu juga baik-baik. Saya kadang ingin mereka bercanda dengan mereka. Loh, gimana? Jadi teman-temannya baik atau akan mengejekmu seperti yang kamu pikir tadi? Oke, seperti ini ya. Bahwa seperti itulah dampak yang akan kita terima jika kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Orang yang sebenarnya memandang biasa saja dari kita, tapi kita merasa orang tersebut seolah mengejek kita. Oleh sebab itu, sekarang yang harus Anda lakukan itu kan memperbaiki diri Anda sendiri. Kan karena Anda sudah tahu nih sebabnya kalau melakukan tindakan yang kurang enak itu bagaimana dampaknya seperti itu ya. Nah, karena Anda sendiri tidak masuk ke sekolah, kan sekarang Anda jadi tidak naik kelas. Dan teman-teman yang dulunya satu kelas yang ada malah semuanya sudah meninggalkan Anda ke kelas yang lebih tinggi. Nah, kalau seperti itu kan Anda tahu Anda harus bagaimana. Baiklah. Kalau begitu, jadi sekarang kan Anda sedang mengalami permasalahan yang mengganggu Anda dalam proses belajar Anda. Anda menjadi malu dan minder dengan teman Anda karena apa yang sekarang sedang Anda alami. Ya begitulah. Oke, coba Ibu tanya, apakah Anda sudah menyadari dan merasakan belum kalau bahwa saat ini itu Anda sedang mengalami permasalahan? Iya sudah Bu, dan saya akan menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus. Ini yang Ibu inginkan. Oleh karena itu, saat ini tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, setuju. Oke, baik. Tujuan konseling kita ini adalah untuk menghilangkan rasa malu dan minder Anda. Begitu ya Bu. Lalu saya harus apa Bu? Jadi di sini saya akan menggunakan pendekatan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, untuk mengubah pemikiran irasional Anda menjadi rasional. Nah, agar Anda tidak merasa bahwa nanti jika Anda masuk sekolah dan bertemu dengan teman Anda, mereka akan mengejek. Itu kan pemikiran irasional Anda bahwa teman-teman Anda nanti akan mengejek. Dalam pendekatan REBT ini juga ada beberapa teknik atau cara yang akan kita belajar bersama. Untuk pertemuan ini kita akan menggunakan teknik Shame Attacking Exercise. Teknik ini hasil pengembangan oleh Ellis untuk membantu orang mengurangi perasaan malu dalam melakukan sesuatu. Kan seperti yang Anda katakan tadi bahwa Anda malu dan minder. Nah itu nanti dalam konseling ini Ibu akan fokuskan dulu mengatasi malu dan minder itu dengan teknik Shame Attacking Exercise. Oke. Nah, Ellis berpikir bahwa kita bisa dengan keras kepala menolak rasa malu dengan berkata pada diri kita sendiri bahwa bukan hal yang menyedihkan jika seseorang menganggap kita bodoh. Nah, tujuan utama latihan ini yang secara khusus melibatkan komponen emosi dan perilaku. Konseling bekerja agar tidak malu ketika orang lain tidak sependapat dengan konseling.
Nah, latihan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan diri dan tanggung jawab, serta membantu konseli memandang bahwa sebagian besar perasaan mereka tentang rasa malu berkaitan dengan cara mereka mengenali kenyataan. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan coba simpulkan terlebih dahulu ya apa yang sudah Anda ungkapkan tadi. Jadi, Anda kurang mendapatkan perhatian dan motivasi dari orang tua. Nah, jarak tempuh rumah Anda menuju ke sekolah jauh dengan transportasi yang kurang memadai, menjadikan Anda itu sering membolos sekolah. Dan itu menyebabkan Anda tidak naik kelas. Oke, dan Anda berpikir jika Anda masuk sekolah, teman-teman Anda yang dulu satu kelas akan mengejek Anda karena Anda sekarang tinggal kelas. Padahal itu belum terjadi kan? Nah, hanya berada pada pikiran Anda aja. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu kan? Oke, baik, relax aja, tidak usah tegang. Iya. Oke, Ibu hanya ingin tanya bagaimana sikap yang akan Anda lakukan jika saat berangkat sekolah bertemu teman-teman kelas dulu. Coba anggap saja Ibu salah satu dari teman kamu. Gini, semisal Ibu teman kamu, siapa ya? Coba sebutkan satu saja nama teman kamu. Putri Bu. Oke, jadi Ibu di sini jadi Putri ya. Baik Bu. Oke. Di sini coba kita misalnya kita sedang berpapasan gitu. Saya sebagai Putri dan Anda kita menjadi Sani. Oke. Saya sapa. Sani baru berangkat. Apa kabar San? Iya baik. Kemana saja San baru berangkat? Kenapa? Saya bingung Bu. Saya malu, takutnya nanti setelah saya jawab mereka mengejek saya. Mengejek yang bagaimana coba menurut Anda? Ya mengejek tidak naik kelas Bu. Nah, saran Ibu, ketika teman Anda ada yang menyapa, Anda jawab saja dengan ramah, dan jika ada yang bertanya perihal hal tersebut, Anda mempunyai hak kok untuk menjawab atau tidak. Atau juga mereka kan berada di satu sekolah, pasti sudah tahu tentang kabar tersebut, karena Anda tidak lagi satu kelas dengannya. Jadi Anda tidak perlu malu, kan temannya juga sudah menyapa dengan baik. Iya Bu. Nah, apabila ada salah satu dari teman Anda yang mengejek Anda bodoh, harapannya sih tidak ada ya, itu hanya pemikiran kamu saja. Tidak perlu malu dan minder. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuktikan bahwa Anda bisa merubah diri Anda menjadi lebih baik. Hiraukan omongannya, ajak diri sendiri untuk mengobrol. Tidak apa-apa, saya harus bisa membuktikan lebih baik. Jadi kamu harus bisa menguatkan diri kamu sendiri. Tidak perlu malu dan minder. Baik Bu. Oke, di dalam kelas pun begitu. Tidak usah minder karena seharusnya menjadi kakak kelas sekarang menjadi sejajar. Kan seharusnya kamu menjadi kakak kelas dari teman-teman sekelasmu yang sekarang. Tidak usah minder. Kan berarti itu harusnya kamu sudah mempunyai pengalaman yang lebih walaupun sedikit. Jadi turut aktif aja di dalam kelas dan belajar yang rajin. Yang sebelumnya Ibu dengar-dengar itu kamu pasif di dalam kelas. Jadi sekarang kamu yang aktif saja dan memacu diri agar bisa lebih disiplin. Semuanya berangkat dari diri kita sendiri. Baik Bu. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi kan, bahwa apabila kita merasa ada yang salah dengan diri kita, dengan yang mulanya kamu tidak pernah berangkat sekolah, sering membolos sekolah yang menyebabkan kamu tidak naik kelas, ini kan orang yang sebenarnya memandang biasa aja, teman-teman itu biasa aja, orang sudah tahu juga kalau kamu jarang masuk kelas kan. Tapi kita tuh merasa orang tersebut seolah mengejek kita karena kita melakukan kesalahan tersebut. Hiraukan aja pemikiran yang seperti itu ya. Anda harus bisa bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas apa yang pernah Anda lakukan. Jadi tugas Anda sekarang merubahnya menjadi lebih baik. Baik Bu. Oke, ayo kita coba latihan lagi ya. Baik Bu. Oke, kita coba ulang. Hai San, kemana saja? Aku baru berangkat. Hehe, iya Put, tidak apa-apa. Sehat San? Iya, alhamdulillah. Put, kamu gimana? Alhamdulillah, baik juga. Dengar, kamu tidak naik kelas ya San? Kamu kemana saja semester kemarin? Kok aku jarang lihat?
Iya Bu, semester kemarin aku banyak kendala untuk berangkat ke sekolah, jadinya sekarang kita berpisah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sudah muncul kepercayaan diriannya. Karena kalau Anda ingin diterima orang lain, hendaknya Anda bisa menerima diri Anda terlebih dahulu. Iya Bu, baik. Oke, kalau Anda terus-terusan malu juga dan minder, lalu menjadi enggan masuk ke sekolah karena hal tersebut, bagaimana jika nantinya Anda justru tidak naik kelas lagi? Apa tidak semakin malu? Iya ya Bu. Ya, dan teman-teman Anda dulu sudah tamat sekolah, misalkan sudah naik ke kelas 12, nah Bapak tamat, Anda sekarang masih di bawahnya. Terus nanti bagaimana jika Anda masih diam di tempat, justru ada kemungkinan Anda tidak lulus karena rasa malu dan minder Anda yang bersejajar dengan rasa malas, bagaimana? Iya ya Bu, semakin malu ya Bu. Nah iya, kan ini kan belum terlambat. Anggap saja ini adalah kegagalan yang akan berbuah keberhasilan. Anda harus bisa merubahnya. Salah satu penghambat lainnya kan juga transportasi yang tidak memadai. Maka Anda harus rajin ke sekolah agar kelak bisa menjadi seseorang yang sukses, yang bisa membeli transportasi yang memadai. Tapi harus ada niat dan tekad untuk hal tersebut. Baik Bu, jadi dari konseling ini saya merasa sudah lebih baik. Saya menjadi semangat berkat masukan-masukan yang Ibu berikan. Masalah yang saya alami bisa teratasi. Kedepannya saya tidak akan malu dan minder lagi Bu. Saya harus bisa menerima keadaan saya sekarang, bahwa ini hasil dari yang saya perbuat dulu, dan saya harus bertanggung jawabkan dan berubah lebih baik lagi. Saya sebenarnya harus bersyukur ya Bu, karena masih ada sepeda, saya tidak jalan kaki. Besok saya harus bisa bangun lebih pagi lagi. Saya tidak akan bermalas-malasan lagi. Saya tidak akan terlambat. Kalaupun saya terlambat, saya tetap masuk kelas dan memberikan alasan yang logis dan menerima konsekuensinya. Saya harus semangat belajar Bu di sekolah supaya saya menjadi orang yang sukses Bu. Nah, bagus, seperti itu. Harus percaya diri dan omongan Anda harus diwujudkan ya. Ibu akan jadi salah satu orang yang menjadi bangga jika Anda berhasil. Siap Bu. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin Anda ungkapkan lagi? Sepertinya cukup Bu. Baiklah, karena Ibu rasa waktunya juga sudah habis ya untuk pertemuan kali ini, kita akhiri. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, jika ada yang ingin diungkapkan lagi, tidak usah sungkan-sungkan untuk menemui Ibu atau menghubungi Ibu lewat WhatsApp. Siap Bu, saya permisi dulu ya Bu. Silahkan, semangat ya berangkat sekolah yang rajin dan disiplin. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.